Nah, terus kita mau menganalisis loading faktornya, analisis CR, AP, perubahan alfanya itu caranya kita di kiri atas ada menghitung atau calculate. Mbak, sebelum ke sini boleh tanya? Boleh, Mbak? Jadi tadi kan kalau yang ini kan langsung ya yang attitude 1 sampai 3 ini itu item pertanyaannya ya berarti ya. Iya, iya benar, iya. Ya Kalau makanya tadi misalnya saya gimana, Mbak? kalau misalnya yang tadi yang waktu saya coba share tadi kan yang attitude lagi yang misalnya modal sosial tadi ya. Modal sosial terus terbagi menjadi 4 indikator tadi yang trust, organisasi. Nah, itu berarti nggak perlu lagi ya trust, organisasi itu nggak perlu langsung itu pertanyaan iya, aja. makanya tadi saya mau bantu jawab yang tadi. Itu bisa langsung aja, Mbak. Kayak gini Tadi ya. kata Pak Am, iya yang kotak kuning bisa langsung ke yang ujung kan. Nah, ini kan DL1 itu tuh buat variabel apa? DL2 pertanyaan 1 itu tuh buat variabel 2 itu 2 gitu, Mbak. Maaf, Ini Mbak, bisa kalau misalnya kalau simbolin misalnya aja. oh gitu. Kalau misalnya kayak Bu Nayah ya, modal sosial nih misalnya ya. Modal sosial tadi kan ada 4 tadi ya. Berarti kalau misalnya untuk yang di yang kuning-kuning ini itu berarti misalnya MMS 1.1 gitu ya. Iya benar. Sampai kalau dia ada 15 pertanyaan sampai titik 15. Kemudian untuk iya yang benar. Kemudian untuk yang organisasi berarti MS2.1 sampai iya, berapa sampai gitu. banyak indikatornya. Iya kayak gitu. Berapa pertanyaannya nanti, gitu ya. Iya, terus nanti tampilannya bakal kayak gini sebanyak ini, Mbak. Makanya penelitiannya gunanya nanti kemungkinan besar. Kayak gitu. Oke, siap. Udah sampai sini. Kita mulai ke analisis. Caranya kita calculate atau menghitung ada di kiri atas. Terus kita pilih yang algoritma PLS. Itu kita mulai perhitungan. Nah, di sini udah bisa kita lihat hasil-hasilnya. Yang pertama itu kan kita mau uji validitas sama uji reliabilitas. Itu caranya yang pertama itu kita lihat loading faktornya atau outer loading. Kita tinggal pilih di bawah sini ada tema-temanya yang mau kita cari itu apa, bisa outer loading, bisa R-square, bisa ini validitas reliabilitas yang AV, CR, perubahan alpha. Bisa di sini pokoknya bisa dipilih saja di sini. Yang pertama itu kita outer loading. Outer loading itu kan nilainya lebih dari 7. Nah, bisa juga pokoknya sesuai sama penelitian yang udah kita rujukan penelitian kita ada ada outer loading itu di atas 0,6, ada 0,7 disesuaikan aja sama rujukan penelitian kita. Kalau misalkan kita pakai yang rata-rata itu biasanya di atas 0,7. Nah, yang merah-merah ini tuh harusnya kita hapus. Nah, makanya tadi kalau penelitian sebanyak yang tadi itu biasanya banyak indikator yang biasanya angkanya itu banyak yang jelek. Nah, bisa dilihatnya yang dihilangkannya yang mana itu dari sini. Berarti yang bakal dihilangkan nanti PBC2 tuh bakal dihilangkan PBC5, PI, PI2, PI5, PI6 kayak gitu. SN bakal dihilangkan supaya nanti hasil koefisien jalurnya itu bagus. Kayak gitu. Terus kita lihat konstruk reliability itu di validitas dan reliabilitas konstruk. Yang kita lihat nilai AV-nya, di mana kan tadi nilai AV itu nilai AV itu di atas 0,4. Nah, ini kan semuanya di atas 0,4 berarti udah bagus. Udah bagus. Nilai CR-nya itu di atas 0,7, udah bagus juga. Sama nilai perubahan alfanya di atas 0,7. Berarti udah bisa dilanjutkan ke uji struktural. Nah, uji struktural PI merah kenapa, Mbak? Ini merah. ini kan kita pakai yang rata-rata ya. Kalau yang rata-rata di sini tuh 0,5. Tapi bisa disesuaikan lagi sama rujukan penelitian kita.
biasanya sih nilai AV itu di atas 0,4. Jadi sebenarnya nggak masalah ini kalau 0,4. Oh, Janji enggak semua nilai merah harus hilangin, enggak? Iya benar, jadi disesuaikan aja sama rujukan penelitian kita, Pak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita... Mbak, Iya, Mbak. berarti kalau untuk yang uji validitas sama reliabilitas, kalau misalnya saya untuk data yang pertama ini, berarti bisa sampai yang ini ya, yang di bagian yang ini ya, nilai AV Iya. ini ya? Iya. Kalau uji validitas sama reliabilitas cukup sampai. Kalau untuk menghilangkannya tadi gimana, Mbak? Kalau dihilangkannya dari kuesionernya lagi. Nanti kuesionernya nanti lagi. Dihapus apa, Mbak? Berarti di datanya dihapus baru diulang lagi gitu? Iya, diulang lagi. Oh. Betul. Makanya tadi kan saya ada nunjukin yang kuesioner aslinya kan ATT sampai 6. Sedangkan yang dipakai buat ini tuh ATT-nya sampai 3. Nah, karena yang sebelumnya itu tuh benar-benar data asli. Kalau yang ini tuh udah saya olah. Makanya hasilnya udah bagus. Kayak gitu. Oke, Mbak. Nah, udah lanjut. Abis itu kita uji struktural. Uji struktural itu bisa lihat dari R-square sama koefisien jalur. Nah, R-square itu kan dibagi lagi kan. Ada kuat, moderat, lemah. Ini 0,33 itu masuk ke moderat. Berarti emang udah bagus lah. Udah bisa dilanjutkan ke koefisien jalur. Nah, ini udah sampai sini biasanya dibutuhkan juga nih bagan penelitian yang udah keisi koefisien jalur. Koefisien jalur sama AV, construct label. Nah, caranya itu kan di bagian sini nih, atas ini ada 3 tabel, ada 3 bagian. Kita balik ke bagian yang gambar bagan. Nah, kalau kita balik ke bagian bagan, itu kita udah dapat tuh. Udah keisi semua angka-angkanya pakai outer loading. Outer loading itu yang ini. Yang di sebelah ATT itu outer loading. Outer loadingnya. Kalau di sini nilai AV. Nah, biasanya ini dibutuhkan juga nih sebagai lampiran di penelitian. Nah, karena biasanya dibutuhkan, bisa kita langsung ekspor gambar. Nah, kita simpan lagi gambarnya yang udah keisi sama loading faktor. Sama kita ekspor sebagai gambar. Kita kasih keterangan misalkan algoritma PLS, karena kan tadi menu yang ini kan algoritma PLS. Atau mungkin biar lebih gampang outer loading atau apalah nama yang bisa dimengerti sama kita. Kayak gitu. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak Sri, Mbak, atau yang lain? Sebenarnya sih kalau di SEM, yang trikinya di bagian pembuatan bagan. Kalau untuk ini kan sebenarnya udah ada menunya ya. Jadi tinggal bisa kita klik, langsung diklik aja kayak gitu. Yang PR-nya itu sebenarnya buat bagannya aja. Terloadingnya. Udah ada menu-menunya. Terus kita lanjut ke bagian koefisien jalur. Nah, ini tuh koefisien jalur tuh bisa jadi kayak kesimpulannya lah dari penelitian kita. Dia tuh signifikan atau tidak, ya kan biasanya di akhir itu. Nah, caranya itu kita ke menu menghitung lagi. Menu menghitung, terus kita pilih yang bootstrapping. Kita pilih menu menghitung, terus kita yang bootstrapping, terus mulai menghitung. Nah di sini udah keluar koefisien jalur. Ada sampel, ada rata-rata, ada standar deviasi, t-stat, sama p-value. Ini cara buat menganalisisnya itu kita melihat yang mana yang signifikan atau tidak. Caranya itu kita melihat p-value yang kita gunakan itu signifikansinya berapa persen. Misalkan kita pakai 5%, berarti di bawah 0,05. Berarti yang signifikan ada 2. Dari attitude ke PI sama PBC ke PI. Jadi dari tiga hipotesis ada 2 yang signifikan.
Itu. Cara analisisnya. Bisa juga dilihat dari T-stat. T-stat itu lebih besar dari T-tabel. Misalkan ini kan 100 responden. T-tabelnya itu biasanya kalau 100 responden itu 1,97. Nah, di atas 1,97 signifikan. Seperti itu. Biasanya dilihat T-stat sama P-value. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau SEM sih biasanya kan koefisien jalur ya, yang kesimpulannya. Nah, ini udah terakhir. Berarti yang terakhir untuk yang struktural model, dilihat dari sini ya berarti ya Mbak ya, dilihat dari nilai P-value-nya. Iya. Nah, kalau yang outer loading tadi sama dengan loading faktor ya Mbak ya? Iya, sama. Outer loading sama itu loading faktor. Untuk yang nilai validitas sama reliabilitas tadi ya, untuk yang iya, benar. model. Iya, benar. Nah, P-value-nya juga bisa disesuaikan sebenarnya sama tingkat signifikansi yang kita pakai. Biasanya kan ada yang 1%, ada yang 10%. Nah, tapi rata-ratanya sih biasanya 5%. Jadi P-value-nya di bawah 0,05. Itu. Pak Sri, ada yang mau ditanyakan Pak Sri? Ya, di bawah 0,05 ya. Iya. Berarti ada 2 nih, oke. Ada 2 yang signifikan. Itu. Mungkin sudah Pak Am, atau mau dilanjutin ke penelitiannya Pak Sri? Kita hitung sama-sama. Bagannya nanti berubah lagi ya Mbak ya? Iya, bagannya berubah lagi. Kita pilih lagi ke menu yang bagan ini. Nah. Ini yang 2,82 itu nilai tes statistik ya? Iya, betul. Nilai tes statnya. Terus yang ini juga biasanya 13 itu Mbak, yang di attitude berubah ya, itu nilai apa yang 13,76? Nah, biasanya nilainya tuh kalau 13 iya. Nah, biasanya dari sini sih 13. Tapi biasanya yang dilihat sih yang ininya aja sih, Mbak. Dan biasanya itu bukan bagan ini yang ditampilkan, tapi biasanya kita bentuk tabel. Iya, tabel kayak gini. Ini tuh hanya sebagai lampiran biasanya. Oh, kalau bagannya nanti yang ditampilkan yang mana, Mbak? Kalau misalnya dalam hasil. Biasanya sih di lampiran saja. Nggak ditampilkan di hasil. Jadi yang ditampilkan tuh ini. Apa namanya? Apa sih ini namanya? Ininya tabel lah ya, tabel. Iya, gitu tabel. Iya, tabel. Yang ini yang biasanya dipindahkan ke hasil. Oh gitu. Apa yang nilai 13? Tapi nggak mungkin ya kalau itu apa signifikansi kayak tabel juga nggak mungkin ya, Teh? Iya. 13 tadi apa ya? Soalnya berubah ya, yang satunya kan. Iya, soalnya berubah. Iya, betul. Koefisien apa tadi yang nilai loading faktor. Nah, ini berubah jadi apa ya? Nah, biasanya yang ditampilkan yang kayak gini, Mbak. Kalau misalnya ditanya apa ya, kalau misalnya tadi itu ya Mbak ya, kalau mungkin paham. Soalnya biasanya emang jarang sih Mbak dibahas biasanya. Kalau yang itu apa Pak? Gimana yang mana? Yang 13 ini. Kan kita udah ngitung bootstrapping-nya. Terus angka ini berubah. Itu ini tes statistik di atas 2, sekian. Kalau dia signifikan, nah itu nih
Ini kan seharusnya 2, sekian ya. Nah, berarti kalau di atas itu berarti dia sudah apa namanya, loading faktornya sudah bagus. Tapi kalau kecil ya, masih misalnya di bawah 2,8, nah itu berarti masih belum kuat, belum signifikan, atau belum fit lah gitu. Bukan, maksudnya angka 13 ini dari apa ya, Pak? Oh, ini Munculnya. nilai T-value kalau nggak salah, ini kan tadi kan tes statistiknya, ini T-value kalau tidak salah. P-value masing-masing indikator berarti ya, Pak? T-value bukan tes. Kan nanti kan dibandingkan antara tes statistik dan T-value. Kalau di atas itu berarti signifikan, kalau di bawah itu berarti tidak signifikan gitu. Ini kan nilai T-nya ya, Pak ya? Iya. Coba itu signifikan tidak semuanya itu? Hanya 2, Pak. Yang bukan. Nilai loading factornya. Nah, ini. Tadi kan berubah kalau ini ya. Nih, ini Pak. Nah, Iya, kan? berubah. Nah, ya. Ini kan di atas 0,6 ya, betul ya. Di atas 0,6 kan dia loading factornya berarti sudah baik, sudah mencerminkan indikatornya mencerminkan attitude kan. Kalau di bawah 0, nah yang paling kecil ini ya 0,62 ya. Coba berapa nilai 0,2 ini, coba Mel. Berapa nilainya? Kalau tadi diganti ininya, apa namanya? Algoritma itunya diganti coba. 6,6 ya. T-value kalau nggak salah. Ada tes statistik, ada T-value. Saya harus coba pastikan ini lagi ya. Kalau tidak salah T-value. Ya, soalnya emang jarang digunakan ya, Pak. Biasanya dipakai tabel yang ini. Betul, itu nanti yang biasa ditampilkan adalah nilai loading factor. Loading factor untuk yang masing-masing itu ya, masing-masing measurement model itu ya, measurement model itu. Itu mungkin Mbak Bunaya. Oke, Pak. Berarti kalau untuk yang tadi ya seperti yang Mbak Ana sampaikan tadi ya, Mbak, kalau untuk kayak gambar model tadi nggak ditampilin di hasil ya, atau bisa ditampilin di hasil, atau cukup tabel saja ya, seperti baik, untuk publikasi gini. ya. Nanti yang tadi saya kasih contoh artikel jurnal itu, nah itu sebenarnya guidance-nya. Nah, nanti ada yang macam-macam sih, peneliti masih ada yang ditampilkan di dalamnya, ada yang itu jadi lampiran ya kan, ada yang, nah itu nanti apa namanya, tergantung, tidak ada yang apa namanya standarnya. Yang pasti adalah nilai hasil ini nih, hipotetikalnya, nah itu kan wajib. Kalau ini wajib ya, kalau ini wajib. Terus kemudian model yang gambarnya itu mungkin satu juga wajib kan. Nah, tapi tidak semua, ada yang dimasukkan di analisisnya, ada yang dimasukkan di sebagai lampiran gitu. Gitu sih biasanya gitu. Gimana? Oke. Oke, baik. Coba Mel, udah selesai atau yang Pak? Ya, coba yang data yang ini satu lagi ya, biar nanti ini yang Pak Sri kebetulan sudah lengkap datanya, dan kita coba lihat ininya. Silakan.
Oh iya Pak, untuk yang panah bolak-balik ini ternyata nggak bisa Pak. Oh iya, ya berarti satu arah, berarti satu arah dari mana ke mana. Mungkin. Oh, berkorelasi nggak bisa ya? Iya, nggak bisa bolak-balik Pak berarti. Oh, boleh. Oh. Paling mana kira-kira yang paling kuat mempengaruhi Pak? Misalnya dari LSQ ke NJ atau NJ ke LSQ. Kira-kira mana yang paling kuat? Iya. Gimana tuh? Dari mana Pak? Tapi emang biasanya sih Yang mana Pak? Pak Sri, dari mana ke mana? Ya, ya, no, LSQ ke nilai jasa apa NJ. oh LSQ ke NJ. Nah, yang penting kan logistik service. Nah. Oh, nggak bisa bolak-balik ya. Algoritma. Iya. Sedikit. Oh, ini udah bagus kok Pak. Di atas 0,6 semua. Ini walaupun merah nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Ini ada 0,4. Nah, ini AV-nya udah bagus. Tinggal kroban alfanya aja. Tapi nggak masalah sih kroban alfa juga Pak. Nggak jauh banget dari 0,7. Udah masih bisa dilanjutin. Tapi kalau misalkan di overloadingnya mungkin yang ini 6, ini 21 dihilangin, ininya juga biasanya bisa berubah naik sedikit. Tapi kalau ini juga nggak masalah ya Pak Am. Betul, jadi kalau standar di Smart PLS ini kan 0,7 ya, seperti yang tadi. Tapi kan beberapa literatur juga menyebutkan bahwa 0,6 juga tidak masalah. Nanti ada beberapa ya rujukan yang mengatakan 0,6, 0,7 gitu ya. Nah itu ada sih, jadi bisa dicek nanti Bapak sekalian. Misalnya beberapa penelitian ada yang basisnya 0,6 minimumnya ya, crown batch alpha-nya. Ada juga yang 0,7. Tentu ya semakin tinggi semakin baik ya, semakin tinggi semakin baik. Tetapi kalau yang kurang bagus misalnya 0,3, jelas ya, 0,2 apalagi, nah itu kan jelas itu tidak reliable kan gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, hanya crown bahnya aja Pak ya. Yang merah dua ini nggak ada masalah. Ya. Ini kecil sekali 0,4. AV-nya di atas 0,4 Pak, nggak masalah Pak. AV itu ya 0,5 sebenarnya. Jadi kalau mau ini ya agak kurang dikit sebenarnya ini. Jadi kalau mau nanti ada yang dihilangkan, ada yang di ini misalnya ya, atau mungkin jadi gini cara untuk ini itu kita lihat mana yang ini. Nah, coba lihat ke atas. Mana yang paling kecil? Paling Z2. Nah, itu Z2, Pak. Mungkin itu perlu dihilangkan, kemudian kita olah lagi. Nah, itu kayak gimana? Gitu. Kemungkinan mungkin bisa naik gitu nilai yang lainnya. Seperti itu. Iya. Sehingga nanti ini AV-nya itu jadi 0,5 ke atas. 0,5 ke atas gitu. Ya, tapi nggak coba aja ini dulu, dilihat dulu hasil ininya ya, coba dilihat. Bagus kok Pak. Oke, nah ini nih. Berarti kalau lihat dari sini, tuh ini tanggung nih yang LSQ ke EPP ini sebenarnya dikit lagi nih. Ini Mel. Nah itu kan 10% ya. Iya. Nah jadi kalau ini 0,09 misalnya ya, nah itu sebenarnya masih ini, tapi kan 10% masih oke. P-value-nya 10% kan masih oke. Jadi usul saya nih ada yang perbaiki dikit, biar nanti 5 yang signifikan gitu kira ya. Ada 4 yang signifikan di 5% dan yang satunya di 10% yang LSQ ke EPP. Tetapi berarti ada data yang perlu diperbaiki. Misal tadi menghilangkan Z2, menghilangkan indikator Z2. Nah, kemudian olah ulang lagi, lalu bagaimana? Nah itu begitu Pak, caranya begitu. Oh iya, dihilangkan terus di running lagi Pak ya? Iya. Betul sekali. Gitu.
Jadi ini semacam kayak dicoba-coba, memang dicoba-coba. Iya. Kalau ternyata masih kurang, nah berarti coba bisa jadi penyakitnya ada di kuesioner misalnya. Ini respondennya berapa kemarin Pak? Respondennya? Respondennya nggak sampai 50, Pak. Oh iya. Nah, respon rate-nya belum sampai, Bang. Nah, coba kalau di angka 80, 70 ya, coba itu mungkin jadi solusi juga gitu Pak. Iya. Kayak gitu. Tapi ini mau nggak mau harus pakai sampel S. Kalau yang covariant base harus banyak kan. Ini kemungkinan besar sampel S harus pakainya. Gitu Pak. Iya Pak. Kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang, milih mana antara sampel S sama sampel biasa, itu kayak gini, oh karena saya keterbatasan penelitian, nah pakai ini aja, kayak gitu tuh. Jadi perlu ada keputusan itu terkadang ya pragmatis ya, tetapi ya memang itu valid gitu ya, tetap valid dan reliable. Seperti itu. Oh jelas ini mungkin karena masih terlalu sedikit respondennya, mungkin kalau 60, 70 gitu ya, mungkin lebih bagus hasilnya. Gitu. Oke, oh ini 39 ya, 39 responden ya. 39. Oke. Ya palingnya di angka 60 Pak. Kalau saran saya di angka 60 itu minimum saran saya. Iya 60 ya. 60. Itu mungkin bagus tuh. Kalau Bu Naya belum ada data ya? Belum turun lapangan ya Bu? Baru turun lapangan Pak. Sudah belum? Belum. Jadi baru dapat 20. Tapi belum. Maksudnya kalau ada bisa dicoba juga di running gitu ya, biar ada gambaran ininya lah, gambaran kasarnya ya hasil. Nah, tapi ini soalnya kemarin baru ambil data itu di hari Kamis, itu baru dapat 20 tani sampel. Coba deh kalau 20 ikan nih mungkin kita uji reliabilitas dulu gitu Pak. Coba ada nggak hasilnya atau belum dirapiin? Kita tabulasi Pak. Baru dapat dari lapangan, jadi Bu Naya baru balik. Soalnya kan jauh ke kabupaten, jadi ngambil dulu, terus Bu Naya bawa balik. Nah ini rencananya mau yang tadi uji validitas sama reliabilitas. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini kan udah paham ya bagaimana cara ngolahnya ya. Tentunya nanti bisa dilihat lagi, nanti silakan. Gampang kok, ini gampang. Ya Pak ya, kalau misalnya hasilnya gimana. Ya oke, siap. Oke, ya ini kalau lihat, silakan Mel dilanjut dulu sedikit dijelasin Mel, yang punya Pak Sri ini boleh dijelasin aja gimana tadi ininya dan seterusnya, silakan. Udah sih Pak, paling dilihatnya dari yang tadi value sama tes statistik. Berarti di sini ada 4 yang signifikan. Mungkin benar kan tadi Pak Am ditambah dulu respondennya baru di running ulang. Soalnya itu besar juga signifikansinya gitu. Iya. Oke, kalau itunya Mel, gambarnya coba lihat gambar SEM-nya. Nilainya berapa kalau lihat itunya? Jangan bootstrapping, tapi yang nilai loading factor-nya coba. Loading factor-nya semua sudah ya? Iya. Nggak, coba lihat gambar yang Udah aman sih Pak kalau loading factor-nya. Oh, di atas 0,6 semua ya? Sudah di atas 0,6 semua. Oh iya, sudah ini. Jadi ini dari sisi measurement modelnya sudah oke, tapi dari sisi struktural modelnya mungkin perlu diperbaiki dengan cara menambah jumlah responden, satu. Yang kedua, kalau hasil masih belum bagus, ada kemungkinan ada yang dibuang. Indikator Pak, tadi kayak Z2 ya atau Z1 misalnya. Coba Nah, Z1, Z2 kan yang paling kecil, yang lainnya sudah 0,7 ya. Yang ini kan juga tinggi nih, 0,69. Bisa jadi yang ini jadi 0,7 kalau ditambahin responden ya. Kalau respondennya mungkin 60, mungkin bisa bagus juga tuh yang atas gitu. Jadi seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Cara ngolah kan simpel ya. Terus kemudian paling nanti perlu yang mana yang ditampilkan, yang mana yang nggak perlu, yang mana yang di lampiran kan gitu ya. Analisanya seperti itu.